Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rehan Dian Irawan dengan NRP 5016201044. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih peran dari referensi kredibel sebagai penunjang untuk menulis ilmiah. Nah, sebelum kita beralih, kita harus tahu dulu dong apa itu referensi kredibel dan apa maksud dari referensi kredibel itu sendiri. Oke, untuk referensi sendiri memiliki arti sesuatu yang dipakai dalam pemberian informasi untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Sedangkan maksud kata dari kredibel adalah dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dilacak. Lalu apa makna dari referensi kredibel? Nah, makna dari referensi kredibel sendiri itu informasi yang diberikan dapat dipercaya atau diuji kebenarannya. Seperti yang kita tahu sekarang ini bahwa dalam menulis suatu karya ilmiah pasti hal utama adalah referensi. Nah, referensi itu penting sekali apalagi referensi yang bertaraf kredibel. Oke, setelah kita tahu apa arti dari referensi kredibel itu sendiri, sekarang apa sih gunanya referensi kredibel dalam menulis suatu karya tulis ilmiah? Oke, di sini saya mempunyai 3 alasan yang mendasar, yaitu yang pertama adalah memperkuat argumentasi. Maksudnya adalah menunjang suatu argumen ataupun teori yang sedang kita bahas dalam karya tulis ilmiah kita. Seperti contohnya, kalian kan pasti semua tahu dalam menulis karya ilmiah itu mempunyai topik. Nah, sebagai penunjang dari topik itu, kita perlu adanya teori atau argumen yang mendukung dari topik. Untuk yang kedua adalah menghindari plagiarisme. Di sini adalah maksudnya penghalang suatu tindakan plagiat atau hasil karya orang lain. Nah, maksud dari plagiarisme ini harus kita highlight ya teman-teman, karena akhir-akhir ini semakin banyak adanya orang yang melakukan plagiarisme dalam suatu karya orang lain. Oleh sebab itu, harus kita hindari karena di Indonesia juga mempunyai undang-undang yang mengatur tentang plagiarisme itu sendiri. Yang ketiga adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Maksudnya apa sih? Jadi, pembaca mengetahui sumber asli dari suatu teori atau argumen yang kita utarakan. Nah, di sini itu berarti kita mempunyai dasar atau pondasi, topik, dan argumen serta teori yang bisa mendukung dari karya tulis ilmiah kita dengan baik. Artinya, ini adalah sebagai memperkuat dari isi karya tulis ilmiah tersebut. Jadi, ayo pastikan referensi tulisan ilmiah kalian kredibel, karena referensi kredibel dapat menunjang hasil karya kalian. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnen Radima, NRP 5016201052 dari Departemen Teknik Geomatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kriteria referensi kredibel. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, referensi sendiri berarti sumber acuan, rujukan, ataupun petunjuk. Sedangkan kredibel berarti dapat dipercaya. Jadi, referensi kredibel merupakan sumber acuan atau petunjuk yang dapat dipercaya dan dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan, khususnya yaitu kegiatan menulis. Nah, bagaimana sih kriteria referensi yang berkategori kredibel? Jadi, referensi yang bisa dibilang kredibel itu biasanya dimuat dalam jurnal internasional. Selain itu, banyak yang mengindeks, banyak yang mereview, banyak yang mengutip, dan banyak yang menilai. Selain itu, referensi yang kredibel berarti berhubungan atau relevan, beragam, artinya bukan dari satu sumber saja, terkini, juga terakreditasi. Nah, apa sih yang dinilai dan siapa sih yang menilai referensi tersebut? Jadi, yang dinilai yang pertama ada keaslian atau originalitas, yang artinya tidak boleh plagiat. Dan yang kedua ada sesuai standar akademik. Yang ketiga ada seberapa banyak sih yang membutuhkan referensi tersebut. Dan yang keempat ada manfaat. Artinya referensi tersebut harus memiliki manfaat untuk pembaca maupun pengutipnya. Dan yang kelima ada baru, artinya
referensi tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan sebelumnya. Dan yang terakhir, ada reputasi akademis dari penulis. Nah, yang menilai sendiri yaitu pakar-pakar ahli dunia. Jadi, mari kita bersama-sama menggunakan referensi yang kredibel ya. Jangan menggunakan referensi yang asal-asalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Salsabila dari Departemen Teknik Geomatika dengan NRP 5016201060. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari referensi yang kredibel secara daring. Menulis ilmiah tentu membutuhkan banyak referensi. Bagi Anda yang sudah tahu bagaimana memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya internet, cobalah memanfaatkan untuk mencari referensi jurnal dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama ialah melalui Google Scholar. Google Scholar merupakan layanan perpustakaan digital yang dapat memberikan Anda akses pada banyak sekali informasi terkait karya ilmiah, buku, tulisan, dan segala macam sumber akademik serta riset yang sudah terdata dalam layanan ini. Lalu, bagaimana cara mengakses Google Scholar? Yang pertama, ketikkan link yang sudah tertera pada PPT pada pencarian Google. Yang kedua, isikan biodata Anda. Ini direkomendasikan menggunakan email institusi atau organisasi. Yang ketiga, pada halaman beranda, isikan URL milik institusi Anda, lalu klik berikutnya. Yang keempat, masukkan nama institusi, lalu pilih artikel yang diterbitkan oleh institusi. Yang kelima, hasil pencarian akan sesuai dengan homepage yang diisikan pada profil sebelumnya. Yang terakhir, Anda bisa menyesuaikan hasil pencarian dengan masuk pada pengaturan dan isikan apa-apa saja yang Anda perlukan. Referensi yang kedua ialah e-resource.perpusnas.go.id. E-resource Perpusnas ini dapat diistilahkan sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Caranya, kalian tinggal mendaftar menjadi anggota dari Perpusnas ini dalam link yang sudah tertera dalam PPT, lalu kalian baru dapat mengakses referensi jurnal, e-book, dan karya-karya referensi online lainnya. Yang ketiga ialah iJourn. iJourn International Journal of Education and Research. Website ini digunakan untuk mencari referensi jurnal ilmiah, nasional, dan internasional. Treat ini cocok sekali untuk mahasiswa. Untuk mengaksesnya, kalian bisa mengunjungi link yang sudah tertera dalam PPT. Yang keempat ialah LIPI. LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Namun, koordinatornya adalah Kemenristek-Dikti. Hampir semua jurnal di sini bisa diunduh gratis dan berbahasa Indonesia. LIPI menyediakan pustaka ilmiah baik skala nasional maupun internasional. Anda bisa mengakses hasil penelitian maupun jurnal pada kolom publikasi ilmiah di website LIPI. Kelima ialah situs akademia.edu. Di sini kalian bisa mencari mulai dari materi pelajaran yang kalian inginkan, referensi karya tulis ilmiah, dan masih banyak lagi. Selain mendapatkan referensi jurnal dari akun-akun pemberi yang terpercaya, untuk dapat mengunduh setiap jurnal yang ada, Anda diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri. Atau bisa juga melakukan sinkronisasi melalui akun Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alvarelia Putri Taslianto dari Departemen Teknik Geomatika ITS dengan NRP 5016201068. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tutorial memasukkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley adalah salah satu software yang memudahkan manusia dalam pembuatan karya tulis ilmiah seperti skripsi atau yang lainnya. Pada aplikasi Mendeley bisa dibuat suatu referensi secara otomatis dalam karya tulis ilmiah yang sedang dikerjakan. Sekarang kita memasuki bagian tutorial. Yang pertama adalah memulai aplikasi Mendeley. Memulai aplikasi Mendeley bisa dilakukan dengan mengeklik www.mendeley.com pada browser, kemudian klik icon Create Free Account, lalu registrasi dengan mendaftarkan alamat email dan password ke dalam web tersebut.
Yang kedua adalah menyiapkan database referensi. Database referensi bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menambahkan dokumen ke dalam database, baik itu secara otomatis maupun secara manual. Yang kedua adalah dengan menambahkan referensi dari format lain. Yang ketiga adalah menambahkan referensi dari web. Setelah melakukan salah satu dari ketiga cara di atas, kita bisa melakukan sinkronisasi data, kemudian menambahkan dokumen ke dalam database. Menambahkan dokumen ke dalam database bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah klik files, lalu add files, kemudian klik files, lalu add folder, kemudian menggunakan teknik drag and drop, kemudian memanfaatkan fungsi watch folder, kemudian memanfaatkan fungsi Mendeley Research Catalog, kemudian melakukan impor referensi dari format lain. Aplikasi Mendeley mendukung beberapa format standar seperti BibTeX, EndNote, RIS, dan Zotero. Fungsi import bermanfaat ketika ada salah satu referensi yang hanya menyediakan satu dari 4 format tersebut. Cara untuk melakukan impor referensi dari format lain adalah dengan klik mouse pada link site, klik kanan mouse pada link BibTeX, pilih Save As, kemudian simpan, lalu impor referensi tersebut. Yang ketiga adalah mengimpor referensi dari web. Terdapat sebuah plugin yang harus diinstal sebelum mengimpor referensi dari web. Nah, cara menginstal plugin ini adalah dengan mengeklik Tools, lalu Install Web Importer. Setelah melakukan instalasi, maka akan muncul sebuah bookmark baru setiap membuka situs. Setelah membuka situs tersebut, pengguna dapat mengeklik Save to Mendeley, kemudian akan diarahkan menuju halaman login Mendeley. Setelah login, pengguna bisa menambahkan tag atau keterangan lainnya yang diperlukan. Setelah itu klik Save. Yang terakhir adalah penyinkronan data. Sinkronisasi data dapat dilakukan dengan mengklik Sync pada toolbar. Sinkronisasi data bermanfaat untuk menyinkronkan yang tersimpan ke dalam database referensi lokal dengan yang tersimpan di dalam penyimpanan online. Sekian untuk presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalsabila Kadrianti, NRP 50162010076 dari Departemen Teknik Geomatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan Mendeley pada Microsoft Word. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu Mendeley. Nah, jadi Mendeley adalah software referensi manager yang memudahkan kita saat membuat skripsi, karya tulis ilmiah, ataupun lainnya. Nah, penggunaan Mendeley ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penggunaan Mendeley untuk membuat sumber referensi dan penggunaan Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Pertama-tama kita akan masuk ke cara-cara penggunaan Mendeley untuk membuat sumber referensi. Bagaimana sih cara-caranya? Cara-caranya yang pertama adalah dengan membuka aplikasi Mendeley. Nah, pastikan sebelumnya kalian telah mendownload aplikasi ini di laman www.mendeley.com, lalu menginstalnya di komputer atau PC kalian dan membuat akun. Nah, setelah membuat akun, laman awalnya akan seperti ini. Ada nama dan ada banyak tools-tools yang akan kita gunakan nantinya. Lalu cara yang kedua adalah dengan masukkan referensi. Bagaimana sih caranya? Caranya adalah dengan klik add, lalu tambahkan semua e-book, jurnal, dan semua sumber referensi yang kita gunakan dalam membuat karya tulis itu. Jadi di laman awal ini kan ada add, ada folders, ada related, ada sync, ada help. Kita klik add, lalu kita masukkan semua sumber referensi yang kita butuhkan. Untuk batas maksimal tidak ada. Sesuaikan saja dengan sumber referensi yang akan kita butuhkan nanti saat membuat karya tulis ilmiah itu. Lalu hubungkan Mendeley dengan Microsoft Word. Kenapa sih kedua software ini harus dihubungkan? Jadi kan kita membuat karya tulis itu di Microsoft Word, sedangkan kita memasukkan semua sumber referensi itu di software Mendeley. Nah, jadi otomatis keduanya kan harus dihubungkan kan biar dapat berjalan. Caranya dengan klik menu tools yang sederet dengan file, edit, view, dan help, lalu klik install Microsoft Word plugin. Nah, selanjutnya akan muncul jendela yang mengkonfirmasi bahwa kedua software ini sudah terhubung di PC kalian. Lalu klik OK. Nah, bila kita sudah mengutip kalimat dari e-book dan ingin mencantumkan sumber referensinya, caranya adalah dengan klik reference, lalu klik insert citation, dan klik go to Mendeley.
Jadi cara ini kita lakukan di Microsoft Word saat sudah kita merasa sudah cukup mengutip kalimat itu dan ingin membuat keterangan sumber referensi kutipan itu dari mana. Untuk lebih jelasnya, kita tonton saja videonya. Kita atur kursornya menjadi di akhir paragraf. Lalu klik jurnal yang kita atau e-book yang kita kutip. Nah, dia otomatis akan keluar nama dari pembuat e-book itu dan tahun penerbitnya. Selanjutnya adalah penggunaan Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Nah, selain bisa memasukkan sumber referensi secara langsung dari sumber e-book ataupun jurnal ataupun sumber lainnya, nah software Mendeley ini juga bisa membuat daftar pustaka secara otomatis. Bagaimana sih caranya? Nah, caranya setelah kita rasa kita sudah cukup membuat karya tulis itu, kita klik reference dan insert bibliography. Nah, caranya kita lakukan di software Microsoft Word ya. Untuk lebih jelasnya kita tonton saja video berikut ini. Insert, lalu dia otomatis akan keluar daftar pustakanya itu dengan format nama penerbit, tahun buku itu dibuat, judulnya, dan di situ ada volume dan nomornya. Lalu itu yang 1689 sampai 1699 itu adalah halaman di mana saya mengambil kutipan itu. Jadi bisa secara otomatis software Mendeley ini mendeteksinya. Dan urutannya juga itu sudah sesuai dengan kaidah pembuatan daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.